Di bulan Desember ini ternyata ada hari-hari yang sangat spesial seperti pada tanggal 22 Desember. Itu merupakan Hari Ibu sedunia. Sehingga hari itu banyak artikel-artikel buat si ibu. Ucapan selamat, bahkan kata-kata bijak untuk seorang ibu. Nah, di hari ibu ini saya terinspirasi dari dua tokoh ibu dari sekian banyak ibu-ibu yang tercatat di dalam Alkitab, yakni Ibu Hawa dan Ibu Maria yang melahirkan Sang Juru Selamat bagi dunia. Kita tahu bahwa kejatuhan manusia di dalam dosa dimulai di Taman Eden, ketika iblis menyuarakan suara yang meragukan kebaikan Tuhan. Iblis berusaha membuat Ibu Hawa untuk tidak lagi mempercayai semua perkataan-perkataan Tuhan. Sayangnya Hawa hanya mendiamkan suara iblis. Hawa tidak konfrontasi. Hawa tidak menggunakan otoritas firman Tuhan untuk melawan semua suara negatif daripada si iblis. Berbeda sekali dengan Ibu Maria. Ketika Maria dilibatkan oleh Tuhan untuk masuk dalam karya penyelamatan manusia dari kuasa dosa dengan melahirkannya Sang Juru Selamat, Maria juga sempat mendapat bisikan-bisikan yang meragukan perkataan Tuhan. Hal itu terlihat dari ungkapannya, "Bagaimana mungkin hal itu bisa terjadi sementara aku belum bersuami?" Ini merupakan ungkapan keraguan, ungkapan ketidaktahuan, ungkapan ketidakpastian. Tetapi hebatnya Maria akhirnya berani untuk melawan keraguannya dengan otoritas imannya terhadap suara Tuhan. Sehingga Maria berkata, "Sesungguhnya aku ini adalah hamba Tuhan. Jadilah padaku menurut perkataan itu." Di masa pandemi ini, kita juga harus belajar waspada. Sebab si iblis juga berusaha membuat keluarga kita untuk meragukan semua kebaikan Tuhan. Membuat keluarga kita untuk mulai tidak lagi mempercayai akan semua janji-janji Tuhan. Lalu apa yang harus kita buat di tengah-tengah masa-masa seperti ini? Yang pertama, bertindaklah dengan otoritas firman. Artinya ambillah otoritas kebenaran firman. Lawanlah dengan kuasa firman. Jangan mendiamkan ketika si iblis menyuarakan dengan suara-suara negatif yang bisa datang melalui banyak hal dalam hidup ini. Mungkin itu melalui pikiran yang negatif, yang barangkali berkata, "Lihatlah, Tuhanmu tidak lagi mempedulikan dirimu." Atau juga mungkin melalui situasi keadaan yang seolah-olah berbeda dengan apa yang kita harapkan. Bahkan mungkin juga melalui suara orang lain yang berusaha membuat keruntuhan kebahagiaan iman keluarga kita. Yang kedua, berdirilah kokoh dalam iman. Gunakan kuasa Tuhan untuk melawan setiap suara yang berusaha untuk melemahkan. Sebab Alkitab berkata, "Sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelan." Lakukanlah konfrontasi kepada suara si iblis. Lawanlah dengan iman yang sungguh, maka ia, si iblis, akan lari daripadamu. Mari kita setiap hari
tidak lengah, dan terus berjaga-jaga, dan jadilah seorang pemenang. Inilah inspirasi yang dapat kami berikan kiranya di hari dan bulan Natal ini. Terus Tuhan memberkati dan salam together forever.